Lalu kita bilang sama dia, tengok tuh orang tuh jelek, itu adalah ghibah. Ghibah menceritakan orang sesuai dengan kenyataan. Ghibah juga berdosa. Ini saya sering cerita, suatu ketika ada orang lewat di depan rumah Aisyah. Orang itu pendek, bulat, padat, hidup lagi gitu loh. Jadi orang ini lucu. Kemudian apa kata Aisyah kepada Rasulullah? Ya Rasul, ta'al, kesini ya Rasul. Ada apa Aisyah? Unzur ya Muhammad, innahu mudhi. Tengok Muhammad, itu ada orang lucu betul. Apa kata Muhammad? Diam kau Aisyah. Kenapa pula diam Muhammad? Kan betulnya dia lucu. Apa kata Muhammad? Kau ceritakan saudaramu, walaupun betul, tapi kan dia nggak suka diceritakan. Itu termasuk gosip. Lalu apa kata Aisyah? Apa batasan gosip ya Muhammad? Apa kata Muhammad? Hatta qalas na'am. Engkau mengangguk saja gosip. Jadi gosip itu menceritakan sesuai dengan kenyataan. Makanya tidak boleh menceritakan tentang jeleknya orang. Yang boleh itu adalah mensyiarkan kebaikan orang. Jangan biasakan fokus dengan jeleknya orang. Karena kalau fokus dengan kekurangan orang, kita nggak dapat apa-apa. Cuman dapat dosa, energi kita negatif, kita jadi orang yang jelek. Ghibah menceritakan orang sesuai kenyataannya. Kalau fitnah menceritakan orang tak sesuai dengan kenyataan. Bedanya dengan namimah. Pernah dengar namimah? Namimah itu dalam dalil dikatakan mayyamshi 'alan namimah, siapa yang berjalan di atas namimah, haramallah, diharamkan jasadahu, jasadnya, lidukhulil jannah, masuk ke dalam surga. Apa itu namimah? Si namimah ini orang yang kerjanya berjalan, jalan ke sini ceritakan ini, 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 sehingga orang ribut gara-gara dia bahasa lainnya pengadu domba, ular berkepala dua, pagar makan tanaman, menggunting dalam lipatan. Itulah si namimah. Namimah ini suka mengadu domba. Saya sering sampaikan kepada semua jemaah bahwa si namimah ini sulit ketahuan. Yang cepat ketahuan itu tukang ghibah. Ghibah, contoh, ustazah, temanku tuh aku udah baik sama dia Zah, tapi dia tahu-tahu jahat juga sama aku Zah. Sama aja tuh, bapaknya kayak gitu juga ya, anaknya kayak gitu juga. Itu ghibah, dia kelihatan menjelek-jelekkan. Kelihatan kalau ghibah tuh kelihatan. Tukang ghibah tuh kelihatan. Tapi si tukang namimah nggak kelihatan. Dia halus, bocor halus. Zah, temanku tuh Zah, udah aku baik sama dia saja, kok dia balas aku buruk? Udahlah, ibu nggak usah pikirkan lah, ibu tenang aja lah. Walaupun kalau aku jadi ibu, aku tak tahan juga Bu, tapi tenang aja lah, ibu kan sabar. Walaupun siapapun di posisi ibu pasti berat, tenang aja lah. Tapi kalau aku jadi ibu, udah aku kejar juga dia ke rumah Bu. Dia itu kayak mana ya? Dia menahan bakar, tahan ulur, tahan ulur. Akhirnya emosi juga orang itu. Akhirnya dia jalan lagi ke situ. Kan kerjanya berjalan. Jalan dia ke situ. Ibu tuh, aku udah baik sama dia, tapi dia kayak gitu. Udah aku balas baik, dia kayak gitu. Udahlah Bu, sabar aja lah. Yang penting ibu udah berbuat baik. Walaupun sebenarnya ibu tuh udah termasuk sabar kali loh. Kalau aku jadi ibu belum tentu loh aku bisa kayak ibu. Jadi dia memancing-mancing orang. Akhirnya ini orang berkedekar, berantuk, ribut. Tapi nggak tahu saya sebenarnya pelakunya. Saya sutradaranya. Itulah namanya namimah. Namimah itu jalan ke sini pancing ini untuk marah, jalan ke sini pancing ini untuk marah. Namimah itu mayyamshi 'alan namimah haramallahu jasadahu lidukhulil jannah. Siapa yang berjalan di atas namimah, haram jasadnya masuk surga. Masya Allah. Namimah ini akan ada pada setiap saat. Ya, Namimah ini akan ada.
ya, pada setiap saat. Itulah kondisi namimah. Pada setiap tempat dia juga akan ada. Ibu-ibu yang saya sayangi kepada Allah, itu namimah. Na'udzubillah. Makanya saya mau sampaikan kepada kita, apa kata Pak Ustadz? Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang cinta Allah, cinta hari akhir, berkata baik-baik, kalau tidak diam. Hati-hati. Memang tak boleh ngomong yang jelek-jelek. Kita cuman boleh ngomong yang baik-baik. Tengok orang jelek, ambil baiknya dia. Orang jelek-jelekkan orang, balas dengan kebaikan. Misalnya ibu cerita, Ustazah, dia datang pengajian sekali-sekali, tapi sekali datang mengantuk dia Ustazah. Kalau saya bilang, iya ya, itu saya gosip. Maka jawaban saya, udahlah, yang penting dia mau datang. Supaya nggak jadi gosip. Iya, tengoklah tuah, ibu tuah. Nampaknya makin lama dia makin kusut aja mukanya, karena nggak pernah ke masjid. Oh iya, dia nggak pernah ke masjid, tapi dia baik loh. Sering loh dia ngantarkan kita makanan. Dia bermasyarakat loh. Tetap harus orang tuh dibaikin, meskipun dia seperti itu. Nggak boleh kita ikutan. Itulah mukanya nggak ada berkah karena nggak ke masjid, nggak bisa. Jadi tetap, walaupun kita tetap mengajak dia kepada kebaikan. Paham ya? Nah, itu namimah. Siapa yang berjalan di atas namimah, haram jasadnya masuk surga. Jalan ke sini, ceritakan ini. Jalan ke sini, ceritakan ini. Jalan ke sini, ceritakan ini. Itulah namanya pengadu domba, menggunting dalam lipatan, pagar makan tanaman. Dah? Iya. Nggak usah bilang ke orang. Ustazah, saya punya teman udah tua. Saya terceritakan ke teman saya, ibu tuh sudah tua. Dia kasihan kita nengok dia. Ini saya misalnya, ini teman saya nih. Ibu tuh sudah tua, tapi tidak ke masjid. Kalau berjalan kemana-mana sanggup, ke pasar sanggup, kemana-mana sanggup, masjid dekat tak sanggup. Kasihan kita, padahal dia udah tua. Waktu muda dia sanggup kemana-mana. Kasihan kita. Dah, gosip nggak? Gosip nggak? Itu gosip. Itu riba. Nah, temannya tadi harus bisa menanggapi. Yang penting yuk kita ajak nanti dia. Hidayah kan urusan Allah. Coba nanti kita ajak dia. Dia nggak jadi gosip tuh. Dia gosip atau tidaknya tergantung respon lawan bicara. Nih ya, ini lawan bicara yang gosip ya. Ini lawan bicara yang gosip nih. Tengoklah ibu tua. Dia sudah tua, tapi dia tidak mau ke masjid. Kasihan kita. Diangkat sedikit, jatuhkan. Kasihan kita. Dia kayak gitu, itu riba. Tapi supaya tidak jadi riba, lawan bicaranya tuh harus ngomong, hidayah tuh masing-masingnya. Yang penting kita aja lah. Itu aman tuh percakapannya tuh. Tapi kalau tanggapannya, iya, padahal udah mau mati lagi. Itu dia jadi gosip. Paham ya? Jadi namimah dia kalau ibu jalan terus, cerita. Orang berkelahi, jalan pula ibu ke dia. Bu, orang tuh ceritakan ibu, bu. Akhirnya orang bertengkar. Tapi kan ibu nggak jalan sama dia. Ibu cuma cerita kemana-mana. Itu gosip. Dia sebisa mungkin ngomongin orang itu tidak boleh dan tidak ada manfaat. Sebisa mungkin kecil kebaikannya kita besarkan. Besar kesalahannya kita kecilkan.
Man lam yahfazu aiban naf lam yahfazu aiban nafsik. Siapa yang fokus dengan salah orang, Allah akan memaksimalkan kesalahannya. Siapa yang tutup aib orang, Allah akan tutup aibnya. Jadi sebisa mungkin melihat orang itu, lihat yang baiknya, jangan lihat yang jeleknya, supaya kita sehat. Karena melihat orang jeleknya juga nggak ada manfaat buat kita. Kita nggak jadi lebih baik, iman kita juga nggak jadi bertambah, kantong kita juga nggak makin tebal. Tapi kalau kita melihat baiknya dari orang lain, hati kita senang, iman kita bertambah, hidup kita happy, bahagia, nggak kusut menyungkut. Kenapa? Karena kita fokus dengan yang baik-baik. Oke? Ada lagi Bu? Silakan. Oke. Ustaz, kayak mana sikap kita? Ustazah, saya nggak ngapa-ngapain sama orang itu, tapi dia kok kayaknya benci sama saya. Saya mau tanya dulu, ibu merasa dia benci sama ibu, atau dia memang benci, atau perasaan ibu aja? Itu mesti dipastikan dulu. Dia cuma tipis aja tuh. Kita khawatir apakah kita yang suuzon, kegeeran merasa dibenci, atau memang dia benar-benar benci. Caranya dicari tahu dulu. Oke? Dah, seandainya sudah kita cari tahu, seandainya cuma perasaan kita, caranya adalah abaikan, jangan difikirkan, berusaha alihkan pikiran dengan hal yang bermanfaat. Tapi kalau dia benar-benar benci dengan kita, saat kita nggak ngapa-ngapain, dia juga benci dengan kita, mungkin iri ya. Kalau ibu punya sesuatu dia iri gitu. Contohnya apa? Contoh lebih konkret. Kita naik mobil, tutup kata, tutup kata dibilangnya sombong, buka kaca dibilangnya pamer, pakai motor dibilangnya Jamila jatuh miskin lagi, jalan kaki dibilangnya nggak ada kendaraan lagi. Oke, selalu aja salah. Maka ibu-ibu caranya ibu scan dulu, ibu cari tahu dulu, kira-kira kebencian dia berefek nggak untuk ibu. Efeknya biasanya 5. Ngefek nggak kepada kesehatan kita? Enggak kok, kita sehat aja. Ngefek nggak kepada rezeki kita? Enggak kok, rezeki kita lancar aja. Ngefek nggak kepada pekerjaan kita? Enggak kok, pekerjaan kita aman aja. Ngefek nggak kepada keluarga kita? Enggak kok, keluarga kita sehat-sehat aja. Ngefek nggak kepada ibadah kita? Ibadah kita lancar aja kok. Maka kalau dia tidak berefek, maka ibu hanya boleh pikirkan dalam 5 detik saja. Tik, 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 letakkan, jangan difikirkan. Karena kalau kita memikirkan itu, ingat ya Bu, kebencian orang tidak ada masalah selagi kita tidak masukkan ke pikiran kita. Tapi walaupun sedikit kita masukkan ke pikiran kita, maka kita akan rusak. Jadi sebenarnya everything is no problem. Gak ada masalah. Yang membuat masalah itu adalah karena kebencian orang kita masukkan dalam pikiran kita. Saya sering tanya tuh, Ustazah ada orang benci sama saya. Saya sering tanya, saya pancing. Ibu, masalahnya di mana? Ada orang benci sama saya. Efeknya apa? Ya kan gue nggak enak. Apa masalahnya? Nggak ada. Ingat ya Bu, dibenci itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu membenci. Disakiti itu nggak apa-apa. Yang nggak boleh itu kalau kita yang menyakiti. Jadi dikhianati juga nggak masalah. Yang penting jangan kita yang jadi pengkhianatnya. Jadi ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, belajar untuk tidak memikirkan apapun kata orang tentang kita, karena kita hanya bertanggung jawab terhadap perbuatan kita saja. Kita tidak bertanggung jawab terhadap apa kata orang itu tentang kita, karena nanti di akhirat kita nggak bakal ditanya, kenapa si Fulan tak suka sama kamu, kenapa kamu dibenci si Fulan? Tidak, yang ditanya adalah apa amal yang kau lakukan di dunia.
Sekarang saya tanya Bu, nama baik penting atau tidak? Nama baik itu penting nggak? Nama baik penting nggak? Penting. Sekarang katakan nama baik itu penting. Seandainya seluruh kota ini menganggap saya baik, saya pelan-pelan ya, coba jawab ya. Seandainya seluruh kota ini menganggap saya baik, tapi pada faktanya saya tak sholat, saya tak puasa, saya tidak bayar zakat, saya buka aurat, satu kota menganggap saya baik, tapi kenyataannya saat sendiri saya tidak baik. Saya tak sholat, saya tak puasa, ya, saya bisa masuk surga nggak? Bisa masuk surga nggak? Nggak bisa, walaupun seluruh dunia menganggap saya baik. Sekarang sebaliknya, seandainya seluruh kota ini menganggap saya buruk, di mata ibu-ibu saya buruk, tapi ternyata saya orang baik, saya rajin, saya ibadah tengah malam, saya rajin sedekah diam-diam, bisa masuk surga nggak? Bisa, walaupun orang menganggap saya buruk. Jadi nama baik penting nggak? Ya penting loh. Nama baik itu untuk gaya-gaya aja nyo, untuk slow-slow aja, untuk gaya-gaya aja, tipis-tipis. Kenyataannya tidak terlalu penting. Kecuali kalau nama baik itu bermanfaat sebagai inspirasi bagi orang lain. Berapa banyak pengikut Firaun? Masuk neraka juga Firaunnya, walaupun banyak yang anggap dirinya Tuhan. Betapa sedikit pengikut Rasulullah, Rasul tetap masuk surga. Jadi memang mesti belajar pelan-pelan, berhenti untuk memikirkan apa kata orang tentang kita. Apa? Oh, lo protes dia. Gimana? Itu saja kamu karena memikirkan refleksi kita yang jadi kegaduhan, Diri kita yang salah. Salah dengan ibu yang salah. Jadi gini, kalau kok kayak gini nanti dibilangnya aku sombong. Mau posting aja, dibilangnya aku nanti sok pintar. Kalau posting gini, dibilangnya nanti aku pamer jam. Aku posting kayak gini, dibilangnya aku pamer kacamata. Sebenarnya itu bukan orang, itu cuma kita. Itu prasangka kita. Ya, biasanya saya mohon maaf, kenapa kita suka overthinking? Takut dibilang sombong, kita foto kayak gini takut dibilang pamer kacamata, kita kayak gini takut dibilang pamer jam, nanti dibilangnya nanti kita begini, kalau gini nanti dibilangnya begini. Itu biasanya adalah inner citra diri kita. Biasanya karena kita melihat orang seperti itu, kita jadi juga takut dilihat seperti itu. Makanya cara yang pertama adalah berhenti menengok orang lain dengan kacamata yang buruk. Tengok orang tuh baik-baiknya, sehingga pas kita tampil, kita juga akan merasa dinilai orang yang baik, walaupun kenyataannya orang nengok kita nggak baik juga, gitu lah. Paham ya? Iya. Jadi belajar dulu, lihat orang itu dengan yang baik-baiknya. Kadang-kadang kita gini Bu, kita lihat orang posting sesuatu, wih, pamer. Kita lihat orang posting begini, pamer jam tangan baru. Kita lihat orang berfoto, sok cantik betul. Nah, pas kita berfoto, kita jadi takut dikira orang seperti itu. Karena kita seperti itu. Itu citra diri namanya. Inner komunikasi. Jadi cara pertama adalah pandang dulu, balik kepada yang tadi. Usahakan melihat orang tuh yang baik-baiknya aja. Sehingga kita kalau melihat orang tuh baik-baiknya aja, kita akan merasa orang melihat kita tuh yang baik-baiknya juga. Walaupun orang tuh nengok jeleknya, kita udah gak peduli. Paham ya? Kita jadi percaya diri, kita jadi happy. Gitu. Nanti aku gini dia iri, nanti aku gini dia iri, nanti kayak gini dibilangnya aku sombong. Karena kita pernah menengok orang kayak gitu dan kita bilang orang tuh sombong.
Itu tuh, nggak ada cerita yang lain tuh. Itu komunikasi inner. Ya, nama bahasa ilmiahnya komunikasi interpersonal dengan diri kita sendiri. Ada teman kita bercerita tentang dirinya, kita bilang sombongan. Kita jadi takut bercerita tentang diri kita karena kita takut dibilang sombong. Itu sebenarnya sikap kita, cerminan sikap kita kepada orang lain. Jadi gini aja Bu, cara pertama adalah usahakan untuk melihat orang yang baik-baiknya. Menurut saya ini soft skill. Ini kemampuan yang harus kita punya. Kemudian yang kedua, berhenti menengok apa kata orang. Yang penting gini Bu, kalau kita lakukan tidak melanggar syariat, itu benar, mengarah kepada kebaikan, lakukan. Tapi kalau yang kita lakukan salah, sekalipun semua orang mendukung, berhenti. Karena dia bukan karena manusia, tapi karena Allah. Saya selagi yang saya lakukan baik, semesta menolak, saya tetap lakukan. Tapi kalau saya lakukan yang buruk, semesta suka, saya akan berhenti. Karena sebenarnya standarnya bukan kata orang, tapi tentang apa yang Allah izinkan kita melakukannya. Ya, jadi pelan-pelan ya, pelan-pelan untuk berhenti memikirkan apa kata orang tentang kita. Ya, ya, kadang-kadang tuh perasaan kita aja. Turunkan kaca mobil, dibilangnya nanti pamer. Tutup kaca mobil, dibilangnya sombong. Saya khawatir itu cuma perasaan kita. Belum tentu orang berkata demikian. Kalaupun orang berkata demikian, abaikan, lupakan. Yang penting kita jangan nganggap orang kayak gitu dulu. Oke? Payah mengamalkan itu. Butuh pelan-pelan. Gitu ya, ciri perempuan kayak gitu ya. Saya gitu ya, mama ya. Itu seuzon tuh, kita lewat terus naik mobil, ditengok sama orang, wih dia ngomongin aku tuh, dibilangnya aku sombong. Jangan-jangan yang dia bilang, ibu tuh sukses sekarang ya. Kita prasangka buruk kan. Yang bikin kita nggak tenang adalah diri kita sendiri. Karena gini Bu, sebanyak apapun orang yang tak suka, seimbang dengan orang yang suka. Fokus dengan orang yang suka saja. Tinggal salah perbaiki, udah itu aja. Segampang itu Kak. Bu, Rasulullah saja orang tak suka banyak. Baik Rasulullah tuh beriman dia, banyak orang gak suka dengan dia. Terus kita yang bukan siapa-siapa pengen semua orang suka sama kita. Mantap kali kita dibanding Rasulullah. Emang lu siapa ya? Rasul aja calon ahli surga yang udah berjibaku tentang dunia dan akhirat, banyak orang gak suka. Terus kita pengen semua orang suka sama kita. Nah emangnya kita siapa? Macam saya nih, apakah saya pengen semua orang suka sama saya? Emang saya siapa? Rasulullah aja yang luar biasa dakwahnya tetap gak disuka, apalagi kerocil-kerocil macam-macam kita ini. Masa kita pengen hebat pula lagi dibanding Rasulullah. Jadi kalau ada orang gak suka sama kita, itu biasa. Rasulullah juga gak disukai kok. Ya, jadi jangan berharap terlalu ingin dicintai, karena itu menyakitkan sekali. Apa? Saya ingin mengatakan yang menghargai. Orang itu nggak suka dengan atau saja yang pede dia yang mengatakan orang dia nggak suka. Pertanyaannya apa? Pertanyaannya? Jadi posisi gimana kalau suka itu udah tahu, muncul aja. Kalau kita ada teman kita kan dia mau. Iya. Kan gitu. Ya satu orang, ya dua orang. Iya. Pertanyaannya? Pertanyaannya ibu ini
bukan cuman ibu. Bu, masalah manusia itu aja ya Bu. Coba kita perhatikan masalah manusia. Orang tak suka dengan saya zah, orang fitnah saya zah, suami saya selingkuh zah, anak saya melawan zah, saya banyak hutang zah, tetangga saya jahat zah, mertua bikin sakit hati zah, orang benci dengan saya zah, orang tak suka zah, orang gosipin saya zah. Itu aja masalah kan. Masalah kan itu aja. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang masalah manusia itu aja. Masa yang itu nggak selesai? Kan kita aja. Coba ya, saya dakwah 19 tahun. Belum ibu cerita saya udah menangkap maksud pertanyaannya. Saking masalah manusia itu cuman itu saja. Itu aja. Dan yang merasakan, ada orang nggak mau ke masjid karena nggak suka dengan saya. Banyak di dunia ini yang kayak gitu. Ustazah saya ketua majelis taklim, orang nggak suka dengan saya, akhirnya dia nggak mau ke masjid. Di banyak masjid kayak gitu terjadi. Jadi bukan cuma di mana-mana ya. Jadi itulah problem masyarakat kita. Jadi gini, niat datang ke majelis taklim itu nggak lurus, maka luruskan niat datang majelis taklim. Ini ndak, kenapa ibu datang majelis taklim Bu? Daripada suntuk di rumah Zah, lebih baik saya ke masjid lagi. Nanti giliran tak suntuk, masak lontong, tak datang dia ke masjid. Kenapa ibu tak datang? Masak lontong Zah. Alasan ke masjidnya ndak kuat. Bu, kenapa ibu rajin ke masjid? Kita ni udah tua-tua Zah. Daripada suntuk-suntuk lebih baik ke masjid. Nanti giliran datang cucunya tak ke masjid dia. Kenapa tak ke masjid kamu? Nggak suntuk deh. Yang parahnya itu, kenapa kamu ke masjid? Rajin pengajian. Kocokan arisan belum keluar besti. Pas keluar kocokan tak datang dia ke masjid lagi. Itu tak lurus, datang dalam majelis taklim tak lurus niat. Kenapa ibu datang rajin pengajian? Ustadznya mantap. Ganti ustadz sepi masjid. Karena ustadz itu tidak boleh. Kenapa kamu rajin ke masjid? Segan sama Bu Ketua. Giliran pergi ketua keluar kota, kosong masjid. Yang lebih parahnya lagi, kenapa kamu rajin ke masjid? Ada temanku nih masjid tua, diajak teman saja. Nanti teman yang nggak datang ke masjid, kenapa? Nggak ada temanku lagi dah. Nggak lurus niat tuh. Jadi sebenarnya niat itu nggak lurus. Maka niat datang dalam majelis taklim itu diluruskan. Bahwa mau nggak mau, suka nggak suka, ikhlas nggak ikhlas. Karena majelis taklim ini perintah Allah, kita datang. Saya dakwah bukan karena jamaah. Kenapa dakwah? Semangat dakwah kenapa? Karena ini perintah Allah. Saya punya ilmu, saya wajib sampaikan. Apakah karena jemaah? Tidak. Maka saya tak pernah berkecil hati kalau jemaahnya sedikit, tak pernah berbangga hati kalau jemaah banyak. Karena saya dakwah bukan karena jemaahnya, saya dakwah karena ini perintah Allah. Mau jauh mau dekat, selagi saya terkejar saya datang. Kenapa? Karena saya dakwah bukan karena ibu-ibu, saya dakwah karena ini perintah Allah. Maka tak pernah saya tanya ilmu solat atau masjid jauh dekat berapa orang jemaahnya. Boleh tanya semua ketua majelis taklim. Saya tak pernah tanya berapa orang jumlah jamaah, berapa orang, tidak. Karena saya datang dakwah bukan karena jumlah jamaah, bukan karena jemaahnya, tapi karena ini perintah Allah. Maka kalau ada jemaahnya terkantuk, saya tak berkecil hati, malah saya salut. Ngantuk dia tetap datang. Iya kan? Jadi kalau niatnya lurus, kita itu senang ibadah itu ke majelis taklim itu semangat. Niatnya lurus gitu loh. Semua ibadah kayak gitu juga. Niatkan betul-betul lurus. Karena selama ini kan kita suka mendengar luruskan niat. Apa sih maksudnya luruskan niat? Niat kalau tak dilurus, tak jadi dikerjain. Contoh, hati-hati berteman. Teman niat tak lurus, hati-hati. Coba ibu tanya, punya teman dekat, ibu tanya, iya, kenapa kamu senang teman sama aku? Kalau dia punya jawaban, hati-hati, siap-siap ditinggalkan. Kamu kenapa senang dekat sama aku? Kamu tuh orangnya ada buat aku, kata dia. Misalnya nih, kamu tuh selalu ada kalau aku mau cerita. Kamu tuh baik.
Dah siap-siap ditinggalkan kalau itu jawabannya. Karena suatu saat ketika ibu sibuk, ibu tidak ada buat dia akan kecewa. Itu niat tak lurus berteman itu. Kenapa kamu mau berteman sama aku? Iya, kamu selalu ada saat aku susah. Hati-hati. Nanti pas ibu nggak ada, dia akan tinggalkan ibu. Itu niat berteman tak lurus. Harusnya, kenapa kamu mau teman sama aku? Nggak tahu aku enjoy aja, aku nyaman aja. Jawab dulu kenapa? Nggak ada dong, aku enjoy aja. Dia nggak punya alasan, itulah yang akan bertahan. Itu niat. Kenapa kamu mau berteman sama aku? Kamu pengertian, orangnya nggak pemarah. Sekali ibu marah, bam, terkejut barang tuh. Karena berteman niatnya tak lurus, maka niat tuh penting. Jadi tak cari tahu motif. Orang dekat sama ibu motifnya apa? Orang ibu ke majelis taklim motifnya apa? Ibu mau melakukan sesuatu tujuannya untuk apa? Jadi niat itu bukan sepele, niat itu nomor satu. Salah niat, keliru amal. Berapa banyak sudah teman saya punya teman guru, saya punya teman ustadz, semua banyak. Motif beramalnya tak pas. Kenapa kamu mau jadi guru? Cuman itu yang bisa ku kerjakan sekarang, Nel, kata dia. Besok giliran ada yang dia kerjakan, berhenti dia jadi guru. Kenapa aku berhenti? Udah ada mau ku kerjakan, aku lagi tambah ikan, berhenti dia ngajar. Nah gitu ya. Nah, niat tuh penting ya. Nah itu aja. Oke, yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Semoga kita lebih baik ke depan. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujib sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bisalam wa dakhilnal jannata darussalam, tabarakta rabbana wa ta'alaita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid dini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzilhu wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu wa in kana rizquna ba'idan fa qaribhu wa in kana rizqun haraman fa tahhirhu ya rabbal alamin. Allahumma yassir alaina umurana ولا تعسر علينا أمورنا يا رب العالمين. اللهم خصوصا إلى أرواح آبائنا وإلى أرواح أمهاتنا وإلى أرواح كل المسلمين والمسلمات. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبرهم حفرة من غبار النيران. اللهم استجب دعانا يا الله، استجب دعانا يا رحمن يا رحيم يا مجيب السائلين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. والله أعلم بالصواب. Mohon maaf lahir dan batin. Usikum nafsi bittaqullah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.